Bayangkan malam yang seharusnya tenang berubah menjadi lautan api dan kekacauan. Di tengah kobaran api yang melahap sebuah gedung ikonik di Kuitang, dua pemuda, Reno dan Farhan, lenyap ditelan kekacauan tersebut. Selama berbulan-bulan, keluarga mereka hidup dalam kegelapan, menggantungkan harapan pada seutas benang tipis. Namun, takdir berkata lain. Jawaban itu datang bukan sebagai keajaiban, melainkan sebagai penemuan paling memilukan. Dua kerangka di antara sisa-sisa hangus. Ini bukan sekedar berita kehilangan biasa. Ini adalah kisah tragis tentang dua nyawa yang terperangkap dalam neraka api. Sebuah misteri yang mengguncang Jakarta. Siapkah Anda mengungkap kebenaran pahit yang tersembunyi di balik abu? Halo teman-teman pecinta kebenaran dan kisah nyata yang mendalam. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan melakukan investigasi mendalam terhadap sebuah peristiwa kelam yang terjadi saat kerusuhan besar. Kita akan mengupas tuntas fakta di balik penemuan dua kerangka yang akhirnya teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan. Konten ini memerlukan riset dan waktu yang intens, jadi sebelum kita menyelami inti cerita yang penuh ketegangan ini, saya mohon dukungan penuh dari kalian. Hanya dengan satu klik, kalian bisa membantu channel ini terus tumbuh. Silahkan klik tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video investigasi kami selanjutnya. Dan jangan lupa like video ini sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih banyak. Kisah ini berpusat pada sebuah peristiwa demonstrasi besar yang berujung pada kerusuhan destruktif di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Agustus 2025. Apa yang dimulai sebagai penyampaian aspirasi dengan cepat berubah menjadi adegan yang mengerikan, ditandai dengan bentrokan massa dan aparat keamanan, serta aksi pembakaran yang menargetkan gedung ACC. Di tengah kekacauan yang tak terkendali ini, dua nama mulai menghiasi laporan orang hilang, Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan. Reno dan Farhan adalah pemuda biasa yang berada di lokasi saat insiden itu terjadi. Tidak ada yang benar-benar tahu apa peran mereka, apakah mereka hanya penonton atau bagian dari massa yang berdemonstrasi. Yang jelas, ketika hari berganti dan situasi mereda, mereka tidak pernah kembali ke rumah. Handphone mereka tidak aktif, jejak mereka terputus di tengah kobaran api dan asap tebal yang menyelimuti area gedung ACC. Bagi keluarga, fase kehilangan ini adalah penyiksaan emosional yang tiada akhir. Mereka mencoba mencari ke berbagai posko, menghubungi teman, dan terus mendesak pihak berwenang. Setiap hari adalah harapan yang berhadapan dengan kecemasan yang makin membesar. Berbulan-bulan berlalu tanpa kepastian, tanpa petunjuk yang jelas. Kerusuhan itu seolah menelan mereka hidup-hidup. Hilangnya mereka menjadi misteri yang menghantui dan membuat publik bertanya-tanya, kemanakah perginya kedua pemuda ini? Keadaan ini menciptakan tekanan besar pada pihak kepolisian untuk mengungkap nasib dua sosok yang hilang saat Jakarta dilanda amuk massa. Setelah penantian yang terasa seperti selamanya, sebuah petunjuk, atau lebih tepatnya sebuah penemuan, akhirnya muncul dari balik reruntuhan gedung ACC Kuitang. Gedung yang hangus dan ditinggalkan itu menjadi saksi bisu tragedi, dan di dalamnya, tim investigasi menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Dua set kerangka manusia. Penemuan ini segera menjadi berita utama dan menimbulkan keprihatinan yang meluas. Apakah ini adalah akhir dari pencarian Reno dan Farhan? Polisi dan tim forensik segera bergerak cepat, menyadari sensitivitas dan dampak besar dari penemuan ini terhadap keluarga dan opini publik. Lokasi penemuan kedua kerangka itu dilaporkan berada saling berdekatan, mengindikasikan bahwa kedua korban mungkin bersama-sama saat kejadian fatal itu terjadi. Meskipun banyak pihak yang menduga kerangka tersebut adalah Reno dan Farhan, pihak kepolisian tidak bisa gegabah. Identitas harus dipastikan melalui proses ilmiah yang ketat. Seluruh reruntuhan gedung diisolasi dan proses evakuasi serta pengumpulan bukti dilakukan dengan sangat hati-hati. Ini adalah momen krusial di mana harapan untuk menemukan mereka hidup-hidup harus diakhiri. Penemuan kerangka ini bukan hanya mengakhiri misteri kehilangan, tetapi juga membuka babak baru, yaitu babak identifikasi, untuk memberikan kepastian final kepada keluarga yang telah lama menderita dalam ketidakjelasan. Disinilah peran ilmu forensik menjadi sangat vital. Dengan kondisi kerangka yang telah lama terpapar panas ekstrim dan waktu, identifikasi visual mustahil dilakukan.
Tim Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Labdokes Polri di bawah arahan Brigjen Sumi Hastri mengambil alih tugas mulia namun sulit ini. Mereka harus mengubah sisa-sisa tulang belulang menjadi nama dan kepastian bagi keluarga. Proses identifikasi yang dilakukan sangat berlapis dan detail. Pertama, tim melakukan analisis mendalam pada struktur tulang, termasuk tulang tengkorak dan panggul. Kedua, mereka fokus pada bukti yang lebih spesifik, pemeriksaan gigi jenazah atau postmortem. Gigi, karena sifatnya yang keras, seringkali tahan terhadap suhu tinggi dan bisa dicocokkan dengan rekam medis gigi yang dimiliki korban. Pemeriksaan paling menentukan adalah analisis DNA. Sampel DNA dari kerangka dicocokkan dengan sampel DNA dari orang tua yang melaporkan kehilangan. Untuk Reno Syahputradewo, Kepala Labdokes mengonfirmasi bahwa hasil pemeriksaan DNA dan gigi postmortem menunjukkan kecocokan mutlak dengan data antemortem, memastikan dia adalah anak biologis dari Muhammad Yasin. Sementara untuk Muhammad Farhan, selain kecocokan DNA tulang, tim juga menggunakan petunjuk sekunder yang ditemukan di lokasi, seperti sisa-sisa perhiasan kalung dan kepala ikat pinggang, yang sangat membantu dalam mengarahkan proses identifikasi sebelum dikuatkan dengan hasil DNA. Proses ilmiah yang teliti ini akhirnya menghilangkan semua keraguan dan memberikan nama pada dua kerangka tersebut. Setelah identitas dipastikan, fokus penyelidikan bergeser ke pertanyaan paling penting. Apa penyebab pasti kematian mereka? Mengingat kerangka ditemukan di lokasi kerusuhan, spekulasi mengenai tindak kekerasan atau pembunuhan sebelum kebakaran santer beredar di masyarakat. Namun, pihak kepolisian segera merilis kesimpulan resmi untuk menepis rumor yang berkembang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dengan tegas menyatakan bahwa Reno dan Farhan bukan korban pembunuhan. Hasil pemeriksaan forensik dan investigasi di tempat kejadian mengarah pada satu kesimpulan. Keduanya meninggal dunia karena terperangkap di dalam gedung yang terbakar hebat pada saat aksi kerusuhan berlangsung. Mereka tewas akibat terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri dari kobaran api dan asap tebal yang mematikan. Pihak kepolisian juga memberikan sedikit konteks mengenai mengapa gedung ACC menjadi sasaran. Menurut keterangan, ada rekaman video amatir yang menunjukkan kedua korban berada di sekitar lokasi. Pada saat itu, anggota Brimob tengah bertahan dari serangan massa. Sayangnya, gedung itu menjadi titik sasaran amuk dan pembakaran massa karena adanya dugaan provokasi yang berasal dari arah gedung. Dalam kekacauan tersebut, Reno dan Farhan entah bagaimana berada di dalam atau terperangkap saat gedung mulai dilahap api, yang dengan cepat menjadi jebakan mematikan bagi keduanya. Kisah tragis Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan kini mencapai titik akhir dengan terungkapnya fakta-fakta kunci yang didukung oleh bukti ilmiah dan investigasi polisi. Mari kita simpulkan poin-poin penting yang berhasil diungkap. Pertama, korban teridentifikasi. Kerangka yang ditemukan adalah Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan, dua orang yang hilang sejak kerusuhan Agustus 2025. Kedua, identifikasi ilmiah. Identifikasi mutlak dicapai melalui pencocokan DNA, analisis gigi, dan bukti pendukung seperti perhiasan. Ketiga, penyebab kematian. Keduanya meninggal karena terperangkap dan tewas akibat kebakaran gedung ACC, bukan karena tindak pembunuhan. Keempat, konteks kejadian. Keduanya terekam berada di sekitar gedung saat kerusuhan, di mana gedung itu kemudian dibakar massa akibat adanya provokasi. Fakta ini menutup lembaran pencarian yang penuh air mata dan memberikan keluarga jawaban yang mereka tunggu-tunggu, meskipun itu adalah jawaban yang paling pahit. Kisah ini menjadi peringatan keras tentang betapa rapuhnya kehidupan di tengah kerusuhan massa. Dua pemuda hilang dan berakhir tragis hanya karena berada di tempat dan waktu yang salah, menjadi korban tak terduga dari amuk dan kekacauan. Penemuan ini bukan hanya sekedar berita, tetapi sebuah monumen atas bahaya dan konsekuensi yang timbul dari sebuah ketidakstabilan sosial yang memanas. Teman-teman, kita telah menyaksikan bagaimana sebuah insiden kerusuhan dapat berujung pada tragedi yang tak terbayangkan. Kisah Reno dan Farhan ini adalah pengingat yang menyakitkan. Bahaya kekacauan dan amuk massa itu nyata. Di balik setiap aksi yang tidak terkendali, ada potensi jatuhnya korban tak berdosa. Pesan moral yang paling kuat dari cerita ini adalah pentingnya kebijaksanaan dan keselamatan pribadi di tengah situasi yang penuh gejolak. Kekerasan dan api tidak pernah menjadi solusi, melainkan pembuat bencana yang merenggut masa depan.
Marilah kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan menjauhi provokasi yang dapat membahayakan nyawa. Semoga kepastian identitas ini membawa kedamaian bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita kirimkan doa dan simpati terdalam untuk mereka. Terima kasih banyak karena telah menemani saya mengupas tuntas investigasi yang berat ini. Saya pamit, jangan lupa sebarkan video ini jika Anda merasa ini penting. Sampai jumpa di video investigasi berikutnya, dan selalu utamakan keselamatan serta kebenaran.